kita mengadakan Zoom pertemuan kita di udara. Selama COVID kita tidak bisa lansia keluar, tetapi kita tetap beribadah melalui YouTube. Dan pada pagi hari ini sungguh bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Biarlah pada saat ini kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Oma opa, kita tahu Tuhan adalah yang selalu yang baik kepada kita. Biarlah kita mau menaikkan pujian. Pujilah selalu Yehowa. Selalu Yehowa karena kebaikannya. Pujilah selalu Yehowa karena Dia kasih. Pujilah selalu Yehowa karena kasih-Nya kekal. Pujilah selalu Yehowa, puji dan soraklah. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Puji karena kasih. Puji, puji. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Puji pertama kasih. Begitulah lagu-lagu pujilah Yehowa. Karena kebaikannya. Pujilah selalu Yehowa karena Dia kasih. Pujilah selalu Yehowa karena kasih-Nya kekal. Pujilah selalu Yehowa, puji dan soraklah. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Karena Dia kasih. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Karena Dia kasih. Pada saat ini mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami opa, oma semua boleh mengikuti ibadah melalui YouTube. Kami ya Tuhan berserah kepada Engkau, kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian, boleh memuliakan Engkau dengan pujian kami. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu, bersabdalah kepada kami siap untuk dibentuk dan kami siap untuk diperbaiki. Dan kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Impik. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kita, karena pujian ini yang berjudul Melangkah dalam Anugerah.
你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，真是我永远不变的印记，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，真是我永远不变的印记，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，真是我永远不变的印记，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Pembacaan Alkitab yang diambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang begitu indah. Allah memberikan kita anugerah keselamatan. Biarlah pada saat ini kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hardi.
Engkau tiada yang lain. Harapanku, terangmu sungguh menarikku. Terangmu menarikku. Firman-Mu membimbingku. Aku dalam ikut-Mu, ikut jalan-Mu. Tuhan, aku cinta-Mu, selain Kau tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terang-Mu sungguh menarikku. Terang-Mu menarikku. Firman-Mu membimbingku. Aku dalam ikut-Mu, ikut-Mu, ikut jalan-Mu. Why wasting I the truth to let me walk in Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menghampiri Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menghampiri Engkau merenungkan firman-Mu. Waktu yang berharga ini hamba persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang sedang bercakap-cakap. Yang satu berkata demikian, aku heran melihat kamu di dalam situasi yang tidak kondusif, ekonomi susah, kehidupan susah, COVID-19 menyerangkan kehidupan kita. Padahal, tabungan saya lebih banyak dari Anda, pendidikan saya lebih banyak dari Anda, kedudukan saya lebih tinggi dari Anda, umur saya dan kesehatan jauh lebih baik dari Anda. Tetapi Anda kok bisa dengan tentram, tenang, damai sejahtera melewati hari-hari umur hidup Anda? Apa sih sebabnya? Hai sahabat, apa yang kau katakan itu semuanya benar. Memang aku tidak ada yang lebih baik daripadamu. Dari keuangan, dari pendidikan, dari kedudukan, dari kesehatan, semuanya tidak lebih baik dari engkau. Namun aku dapat melewati hari-hari umur hidupku dengan damai sejahtera dan tentram, oleh karena aku memiliki asuransi jiwa 2 dimensi. Bukan dari kantor asuransi jiwa, bukan dari bank,
juga bukan dari supermarket. Dan asuransi jiwa ini tidak usah isi formulir, dia tidak lihat latar belakang ekonomi, tidak lihat latar belakang pendidikan, tidak lihat latar belakang kesehatan, dan gratis lagi. Wah, kalau demikian bisakah engkau memberitahu kepadaku tentang asuransi jiwa tersebut? Ya, asuransi jiwa ini bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan. Asuransi jiwa ini bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat asuransi jiwa yang Tuhan berikan ini. Yang pertama, Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan kehidupan, tekanan keluarga. Dimanapun manusia berada, selalu berada di dalam tekanan hidup. Di kereta api, di pesawat, di kantor, di perusahaan, di sekolah, di rumah, kita bergumul dan kita tidak stabil dalam emosi, memikirkan keadaan keluarga, memikirkan kesehatan, memikirkan masa depan, kita gelisah, kita khawatir. Namun Tuhan mengatakan, segala yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini asuransi yang pertama, yaitu damai sejahtera yang kekal. Yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita berada dalam satu dunia yang gelap, dunia yang bengkok, dunia yang bejat, pikiran, tingkah laku, hati, kalimat manusia itu selalu di dalam keadaan yang gelap. Masa depan tidak jelas, manusia berjalan dunia ini seperti orang buta meraba-raba. Tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat terang hidup yang jelas, sehingga dengan demikian masa depan kita gelap gulita. Namun Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup itu. Ini asuransi yang kedua, yaitu terang hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dunia inilah dunia yang terus berubah dan terus berubah dan berubah. Seperti awan di langit terus berubah. Sahabat bisa berubah, teman-teman berubah, teman sekolah berubah, rekan sekerja berubah, bahkan keluarga dan famili pun bisa berubah. Tidak ada yang tetap dan terus berubah. Muka berubah, pikiran berubah, sikap berubah. Betul seperti awan yang tidak menentu. Namun kita mengucap syukur di tengah yang perubahan ini, ada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus. Punya cinta kasih yang tidak pernah berubah. Luas, lebar, tinggi, dan dalam cinta kasihnya ini. Selain tidak berubah, cinta kasih ini juga tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, barang siapa memiliki Yesus, dia akan memiliki cinta kasih yang kekal. Ini adalah asuransi yang ketiga, yaitu cinta kasih yang kekal. Yang keempat, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, kita berada dalam satu dunia yang penuh berubah. Tidak ada satupun yang kekal di dalam dunia ini. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Oleh sebab itu ada yang mengatakan demikian, manusia ini hidupnya seperti lilin. Begitu menyala, terbakar, dan kemudian habis. Memang ini adalah gambaran hidup yang tidak punya pengharapan. Tetapi kata Yesus, barang siapa percaya kepada dia, dia tidak kena hukum, memperoleh hidup yang kekal, bahkan berpindah daripada maut kepada hidup. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan asuransi di dalam Yesus Kristus. Yang keempat adalah harapan yang kekal. Karena siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Ini asuransi yang keempat. Mari kita lihat yang terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dua sahabat tadi masih tetap bercakap-cakap, kemudian temannya mengatakan, aku memang di Tiongkok tidak punya rumah, di Jerman tidak punya rumah, di Inggris tidak punya rumah, di Amerika tidak punya rumah, di Jepang juga tidak punya rumah. Tetapi aku punya rumah di sorga. Sebab pada suatu ketika nanti semua rumah yang ada dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Dan pada saat aku meninggalkan rumahku yang ada dalam dunia ini, akan pindah ke rumah yang kekal di sorga. Rumah ini bukan dibangun oleh insinyur, tapi rumah ini disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya aku tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir. Karena aku mempunyai asuransi dua dimensi. Di dunia yang sementara ini, juga di dunia yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apakah engkau sudah memiliki asuransi yang kekal ini? Apakah engkau sudah memiliki asuransi dua dimensi ini? Jikalau belum, mari cepat-cepat datang kepada Yesus. Jangan sampai terlambat. Bukalah hatimu. Terimalah Yesus Kristus menjadi juru selamatmu. Dan saat engkau menerima dia, maka engkau pun akan memiliki asuransi jiwa yang dua dimensi. Mempunyai hidup damai sejahtera yang kekal, asuransi yang pertama. Yang kedua, mempunyai terang hidup yang kekal. Yang ketiga, mempunyai cinta kasih yang kekal. Yang keempat, mempunyai harapan yang kekal. Dan yang kelima, mempunyai rumah yang kekal di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amazing grace, how sweet the sound.
besar anugerah. Tuhan Yesus, kekasih jiwaku, dikala ku renungkan kehidupanku, aku terduduk dalam sedih dan malu, teringat dosa dan kegagalanku. Betapa sering ku dukakan hati, betapa sering ku kecewakan hati. Hidupku penuh cacat dan celah, terpuruk dalam aib dan dosa. Ampunanmu beri damai di hatiku, terang firman-Mu menuntun langkahku. Kasih-Mu membalut dan pulihkan hidupku. Pengharapan kekal Kau berikan padaku. Tempat di surga Kau sediakan bagiku. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Dulu sesat dan terhilang, buta sekarang lihat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see.
persembahan, kita menjalankan persembahan di mana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian Sana Tiada Susah. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah di sana. Senanglah di sana. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah di sana. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah di sana. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, kami datang kepadamu memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh membawa berkat bagi orang lain dan juga dapat membantu orang-orang yang memerlukan, dan juga boleh uang ini kita pakai di dalam gereja untuk memperbaiki atau untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi Kau berkati, dan kami serahkan persembahan ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Usia Indah, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu Pendeta Hardy Varianto. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan yang menguatkan hidup kami tatkala kami melakukannya. Tuhan, kami mau berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kesehatan, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan yang sudah memberikan kehidupan dalam sehari-hari, sudah melindungi anak, mantu, cucu kami di dalam usaha, pekerjaan, di dalam studi, dan biarlah Tuhan menolong pertumbuhan iman mereka agar mereka semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi perayaan-perayaan Natal di seluruh gereja-gereja di bawah Sinode GPMBRI. Demikian juga bagi Natal dari setiap departemennya. Tuhan juga memberkati akan pelayanan misi ke suku-suku terabaikan di seluruh Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi pemerintah menjelang pemilu 2024, supaya Indonesia terpelihara Tuhan di dalam keamanan dan kestabilan politik, supaya yang terpilih adalah para petinggi dan presiden dan juga petinggi negara yang takut akan Tuhan, yang mencintai rakyat, yang membawa Indonesia keluar dari kemiskinan menuju masyarakat adil makmur, bebas dari korupsi,
dari radikalisme dan juga dari narkoba. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan akan mendengar doa kami dan menjawab pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Oma, Opa, kita akhiri persekutuan UI pada saat ini dengan membacakan doa Bapa kami. Setelah itu dilanjutkan dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oma, Opa, sampai di sini persekutuan kita sampai berjumpa minggu depan. Biarlah Oma, Opa mendapat berkat dengan firman Tuhan, mempunyai jaminan kehidupan di surga. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.